sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Berikutnya lagi di Efesus 5 ayat yang ke-16. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Yang terakhir, Yohanes 17 ayat yang ketiga. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Sebelum kita mengulas firman Tuhan ini, mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali kami mengucap syukur dan terima kasih. Malam hari ini kembali kami akan mengulas, merenungkan sebagian dari kapada kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, bimbing dan tuntun kami, singkapkan kebenaran firman-Mu, sehingga setiap kami yang malam hari ini untuk mendengar, merenungkan, boleh bertumbuh, boleh mengakar, dan boleh semakin kuat di dalam kami mempergunakan waktu-waktu yang telah Engkau berikan kepada kami. Sehingga waktu yang Engkau berikan kepada kami boleh menjadi berkat dan kekuatan bagi setiap kami di dalam kami melewati kehidupan tahun yang baru ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, saudara, dari pembacaan firman Tuhan yang barusan, di sini kita ada 3 waktu dimensi yang Tuhan berikan kepada kita. Yang pertama yaitu Kronos. Kronos itu adalah waktu yang Tuhan berikan kepada kita, di mana waktu itu kita lakukan dari pagi, dari sejak kita bangun tidur, cuci muka, terus kita beraktivitas hingga seharian, dan kita kembali beristirahat. Ini yang dinamakan Kronos. Kronos waktu yang Tuhan percayakan kepada kita. Apakah yang kita lakukan, kita kerjakan itu berkenan atau tidak, itu akan membawa dampak atau membawa hasil untuk jenjang waktu yang berikutnya. Yang kedua adalah Kairos. Kairos adalah waktu yang Tuhan percayakan kepada kita. Waktu ini ada invertensi daripada Tuhan. Dan yang ketiga adalah Aionos. Aionos kalau kita misalnya menonton film yang disebut portal atau waktu, yaitu waktu kekekalan, kira-kira seperti itu. Nah, bagaimana kita mengalami hidup di dalam 3 waktu yang membawa dampak yang besar dalam kehidupan kita? Yang pertama, Kronos ini yang disampaikan oleh Raja Daud.
Ajar kami menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati yang bijaksana. Pergunakanlah waktu ini, karena waktu ini adalah jahat. Nah, ada orang-orang yang menjalani waktu kronos dengan baik. Contohnya adalah Daud. Daud adalah merupakan anak yang tertolak. Sekalipun Daud anak yang tertolak oleh ayah dan ibunya, dan dia disuruh untuk menggembalakan ternak, sementara kakak-kakaknya diberikan kesempatan atau karir meniti di kemiliteran. Tetapi ketika dia menghadapi hidup dalam penolakan, Daud tidak mau bereaksi dengan luka. Meskipun Daud mendapatkan respon atau sikap yang berbeda dengan saudara-saudaranya, Daud tetap menjaga hati dan pikirannya dengan benar. Daud di dalam penggembalaannya, dia menggunakan waktunya untuk berlatih alat kesenangannya, yaitu dia berlatih menggunakan ketapel atau pengali-ali, dan dia pergunakan waktunya untuk berlatih main kecapi di padang penggembalaan. Karena Daud dihadapkan pada sesuatu yang di alam liar atau dihadapkan pada predator, bila tidak demikian, dia pergunakan waktu untuk menyembah Tuhan. Jadi waktu-waktu Daud mereka dalam padang penggembalaan, mereka selalu menggunakan waktu untuk berlatih, baik menggunakan berlatih dalam keterampilan olah ali-ali atau ketepil. Dia pergunakan waktu untuk berlatih main biola, atau mereka pergunakan untuk waktu menyembah Tuhan. Jadi Daud di saat mendapatkan perlakuan yang tidak adil daripada saudara-saudara dan orang tuanya, dia tetap melakukan yang baik dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Daud selalu tekun untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan, khususnya kitab Mazmur, sehingga pada saatnya hati Tuhan tertuju kepada Daud. Nah, waktu ini yang disebut waktu kronos. Berjalan kira-kira Daud lewati seperti itu. Sehingga waktu ketika Samuel disuruh untuk
mengurapi, Samuel merasa terkelabui oleh penglihatan matanya. Dipikir yang akan diurapi adalah sosok yang tinggi besar atau gagah perkasa. Gagah seperti seorang militer yang gagah tinggi, tetapi Tuhan punya koreksi yang berbeda. Tuhan punya tujuan yang berbeda. Dan Tuhan tidak berkenan dengan apa yang dilihat oleh mata. Di sini Tuhan selama ini melihat ada seorang anak di padang gembalaan yang hari-harinya mencuri wajah Tuhan, yang hari-harinya main kecapi dan menyembah Tuhan. Dan disinilah kairos Tuhan itu tiba pada Daud. Selanjutnya anak ini diurapi dan bukan kakaknya. Dan bukan jutaan orang Israel lainnya. Tapi ada satu anak yang menggunakan Kronos dengan baik. Saudara, kita bisa merenungkan apa yang dilakukan, apa yang disikapi oleh Daud. Dia mendapatkan suatu sikap perlakuan yang kurang baik dari saudara-saudara dan orang tuanya, namun dia tetap menjaga sikap dan hati yang baik. Nah, Kronos yang dikerjakan dengan baik itulah yang membawa perubahan baik dalam hidupnya dan perjalanan karirnya. Sehingga dia dibawa ke istana setelah Daud mengalahkan Goliat. Setelah Daud dalam peperangan mengalahkan Goliat, dengan waktu yang singkat, Daud dibawa ke istana. Itu waktu Kronos yang jadi yang menjadi ajarlah kami menghitung hari-hari kami agar bijaksana yang dialami oleh Daud. Dan orang yang kedua yang menggunakan Kronos dengan baik adalah Yusuf. 13 tahun Yusuf menjadi budak dan 17 tahun usianya ditambah 13 tahun menjadi budak genap 30 tahun. Yang terjadi, apa yang terjadi dengan Daud?
Cara Yusuf menggunakan Kronos, orang-orang yang mestinya mengasihi dia malah melakukan hal yang berbeda terhadap Yusuf. Kakak-kakaknya bersikap kasar dan bersikap berbeda, malah Yusuf dijualnya. Di sini Yusuf tidak ubahnya seperti barang dagangan. Yusuf diperlakukan tidak ada harganya dan tidak ada artinya. Kemudian Yusuf dijual dan dia bekerja di orang penting di Mesir, di tempat pejabat Mesir, yaitu Potifar. Tetapi di dalam pengabdian Yusuf, Yusuf difitnah. Kemudian Yusuf dimasukkan di penjara. Dan di penjara, Yusuf berjasa atas hidup orang sesama narapidana. Namun Yusuf dilupakan. Perjalanan Yusuf adalah pahit 13 tahun, tetapi catatan di Alkitab, selama 13 tahun ia tidak pahit. Bagaimana kita tahu bila Yusuf hidupnya tidak pahit? Yusuf tidak dipenuhi dengan luka. Meskipun perjalanan Yusuf penuh dengan luka, Yusuf hidup dalam atmosfer luka dan penolakan. Tetapi yang kita tahu bahwa Yusuf hatinya bersih dan bersih sekali. Bagaimana kita tahu bila hati Yusuf bersih? Kita telah tahu bahwa Yusuf diperlakukan oleh saudara-saudaranya. Mereka dijual, mereka difitnah, namun Yusuf menolak ajakan bosnya untuk melakukan hal yang tidak terpuji. Yusuf menolak bosnya untuk melakukan hal-hal yang tidak patut untuk dilakukan. Dan yang kedua, Yusuf tidak membalas terhadap saudara-saudaranya. Di sini Yusuf ada kesempatan, ada momen untuk membalas apa yang pernah dibuat oleh saudara-saudaranya. Tetapi Yusuf tidak melakukan itu semua. Di dalam Yusuf pengabdian, di bosnya, Yusuf tidak melakukan hal-hal yang tidak jujur. Yusuf tidak melakukan hal-hal yang tidak tercela.
dan Yusuf tidak berbuat dosa atau takut akan Tuhan. Nah, di sini bisa kita simpulkan bahwa Yusuf adalah hatinya bersih. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apa yang dilakukan Yusuf merupakan kronos itu akan menghasilkan kairos. Itu sangat tergantung bagaimana memperlakukan hari-hari seperti apa. Yusuf diperlakukan seperti itu, tetapi dia tidak membalas saudara-saudaranya. Bahkan Yusuf disertai Tuhan. Bukti Yusuf disertai Tuhan bahwa apa yang diperlakukan Yusuf semuanya dibuatnya Tuhan berhasil. Nah, ini adalah kairos. Oleh karena kronosnya benar, maka kairosnya luar biasa. Kalau kronos itu dilakukan dengan waktu yang cukup lama, maka kairos membutuhkan waktu yang sangat cepat. Di sini Yusuf melakukan kronos yang lama, namun melakukan kairos yang cepat, yaitu Yusuf dalam menafsirkan mimpi, itu kairos seketika itu. Yusuf mendapatkan suatu perhatian yang luar biasa. Kronos bisa membutuhkan waktu 13 tahun. Namun Kairos bisa membutuhkan waktu yang sangat singkat dan cepat. Demikian Daud kariernya sangat cepat melejit. Ada juga yang menggunakan kronos yang tidak baik, seperti yang dialami oleh Simpson. Karena Simpson tidak menjaga kronos dengan baik, maka Simpson tidak bisa masuk ke dalam Kairos dan Aionos. Saudara, di sini kita diberikan Tuhan waktu bagaimana kita mengelola waktu kronos. Ini menentukan waktu kairos. Apabila kita melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan, maka kita bisa berkelanjutan masuk ke dalam
kairos Tuhan. Sama halnya dengan iman, apabila tidak kita beri makanan, maka tidak akan bertumbuh. Apa makanan iman? Makanan iman adalah merenungkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, dan melakukan firman Tuhan. Apa yang timbul dari hati, apa yang kita perkatakan, dan apa yang kita lakukan, maka akan ada pertumbuhan menuju kairos Tuhan. Saudara, benih apabila tidak kita tabur, maka benih tetap menjadi benih. Saya rasa demikian sharing firman Tuhan malam hari ini. Untuk selanjutnya akan kita lanjutkan untuk waktu yang Aionos di waktu yang berikutnya. Demikian firman Tuhan yang singkat ini, kiranya boleh menjadi berkat di tahun 2026 ini. Kita dipercaya Tuhan untuk menggunakan waktu kronos agar kita melakukan dan menggunakan kronos kita dengan baik dan benar sesuai seiring seturut dengan firman Tuhan, sehingga apa yang kita lakukan berkelanjutan bisa menjadi kairos Tuhan dan berkelanjutan menjadi aionos Tuhan. Demikian firman Tuhan. Waktu kami persilahkan kepada hambanya Ibu Ong Ling Ling. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih kepada Bapak Sabto Wibowo yang sudah menyampaikan firman Tuhan kepada kita, yang mengajarkan kepada kita supaya kita mengerti di hari-hari ini, pergunakan waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan dalam hidup Bapak Ibu Saudara, ya, supaya bisa masuk ke kronos dan kaironosnya Tuhan. Ada contohnya sudahan, yaitu dari Daud dan Yusuf. Mulai memasuki tahun 2026, semua pasti ingin masuk ke pintu kemuliaan, pintu gerbang kemuliaan Tuhan, dan syaratnya hanyalah orang yang berkemenangan, orang yang benar baru bisa masuk ke gerbang pintu kemuliaan. Pintunya dari emas, dan orang benar yang sudah ditempa, yang sudah dibentuk, yang diproses Tuhan jadi emas, murni, itulah yang bisa masuk. Ya, puji Tuhan. Terima kasih kepada Bapak Sabto Wibowo yang sudah menyampaikan firman Tuhan kepada kita semuanya. Jelas Sama-sama. dan tegas. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati Pak Sabto dengan kekuatan, kesehatan, umur panjang, kemampuan dan kehidupan yang berkemenangan, dan dipakai Tuhan semakin luar biasa sebagai alat kemuliaan Tuhan. Amin. Amin, amin, amin. Terima kasih. Terima kasih, Tuhan berkati. Saya undang Bapak Stephen Moses, ada? Bapak Gembala Stephen Moses. Oh iya.
Bapak Wilson Pangkai, ada Bapak Wilson Pangkai. Bisa berdoa buat firman Tuhan yang baru disampaikan oleh Bapak kita Sabto Wibowo. Semangat Pak Ya, Wilson. ya, Shalom, selamat tahun baru semuanya. Kita sudah dengar firman Tuhan, berikan contoh sesama manusia kita yang namanya Yusuf. Bagaimana dia bertahan dalam kesulitan-kesulitan yang dia alami, yang sedikit pun dia tidak berbuat salah kepada manusia dan kepada Tuhan. Tapi dia sudah bertahan dengan tekun dan dia tidak tersakiti secara rohani, tapi rohnya makin teguh dengan takut akan Tuhan, sehingga luar biasa kemenangannya. Seorang budak, seorang yang diperdagangkan, dan menjadi Perdana Menteri di satu kerajaan yang menguasai dunia pada waktu itu, yaitu Mesir. Begitu luar biasa karya Tuhan kepada orang yang takut akan Tuhan, orang yang rendah hati, lembut hati, dan tetap mengasihi orang yang menjahatkan dia. Itu sebabnya bukan kebetulan kalau Ibu Gembala kita selalu menghimbau rendah hati, mengasihi, mengampuni, hidup dalam kebenaran. Itu suatu kenyataan yang memang di dalam kehendak Tuhan. Maka patut kita bersyukur dalam Zoom ini bahwa kita selalu ditegur, diingatkan oleh Tuhan supaya kita semakin teguh dan tetap dalam kemenangan dan kebenaran. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur, terima kasih Engkau boleh berkenan memakai hamba-Mu, Bapak Sabto Wibowo, menjadi penyalur berkat surga untuk kami malam hari ini, sehingga kami dikuatkan, diteguhkan, kami diajar, dinasehati oleh kebenaran firman. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Allah kami, dan biar kuasa pertolongan mujizat Tuhan mengawali kehidupan kami di tahun 2026 ini yang penuh dan semakin banyak tantangan. Tapi kami Tuhan boleh tetap kuat dan bersuka di dalam Engkau, sebab penyertaan-Mu selalu ada dan nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kembali hikmat, akal budi, Roh Kudus melimpah kepada hamba-Mu, Bapak Sabto Wibowo dan seluruh keluarganya. Biar nama Tuhan yang dipermuliakan, seperti Yusuf kepada bangsa yang besar dan kepada saudara-saudara yang menjualnya. Dia menjadi terang, menjadi berkat, dan nama Tuhan dipermuliakan selama-lamanya. Karena itu Bapa di sorga, setiap kami yang hadir malam ini, yang sungguh membutuhkan kesembuhan mujizat dari sakit, penyakit, Tuhan demi kemurahan-Mu, demi belas kasih-Mu, kami berdoa kuasa kesembuhan mujizat melawati setiap kami yang sakit dan yang Tuhan sedang bergumul menantikan pertolongan berkat-berkat-Mu. Tuhan yang memberkati secara jasmania kami, yang kami butuhkan Tuhan. Supaya kami tetap ada kekuatan, iman pengharapan kami, sekalipun mengalami goncangan, tapi kami tidak goyah sebab tangan Tuhan menopang kami. Tangan Allah yang hidup di dalam nama Yesus menopang setiap kami. Dan juga Tuhan para hamba-Mu yang sudah hadir malam ini dalam Zoom, biarlah kuasa berkat Allah selalu menyertai. Terlebih Tuhan, berkat kuasa pemakaian Tuhan bagi tiap-tiap kami. Baik hamba-Mu Ibu Ong Ling Ling, hamba-Mu Ibu Grace Lumempo, dan juga Tuhan hamba-Mu Dr. Martin Dun, hamba Tuhan Bapak Moses, Ibu Nini Tuhan. Semua hamba-hamba Tuhan yang ada malam ini. Kuasa berkat Allah mengalir atas kami dan mengalir kepada jemaat-jemaat, keluarga-keluarga Tuhan
yang kami layani, yang bersama di dalam Zoom keluarga besar Grace Kasih malam ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Kembali Tuhanku, roh hikmat, akal budi surgawi, mengurapi, mengawali hati pikiran hamba-Mu Ibu Long Ong Ling Ling dalam kelanjutan pelayanan penyataan Tuhan malam hari ini di dalam nubuat dan penglihatan, hikmat dan marifat. Tuhan roh-Mu bekerja demi kasih dan kuasa-Mu kepada setiap orang percaya, orang kudus-Mu Tuhan, yang ada dalam keluarga besar Grace Kasih Ministry ini. Sehingga tetap kami bergantung dan berpaut hanya kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Kuasa pertolongan, kebenaran dan keadilan Tuhan. Roh takut akan Tuhan. Mengawali pikiran, hati, ucapan dan tindakan para pejabat negeri, baik dari Presiden Prabowo dan juga Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, para menteri, dan juga Tuhan wakil rakyat DPR dan MPR. Roh kebenaran, roh takut akan Tuhan mengawali, terlebih anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang ada di kabinet dan pemerintahan ini. Roh Kudus kawali kami semua. Mereka akan berlaku dengan adil dan benar sebagai wakil rakyat yang adalah milik dari Tuhan sendiri. Tuhan pakai pejabat negeri kami, pejabat bangsa Indonesia ini, baik TNI, Polri, dan Tuhan yang mengawali dari Angkatan Laut, Angkatan Udara, Angkatan Darat, dan seluruh korps TNI yang ada di negara ini. Sebab Tuhan yang sudah mengesahkan mereka adalah hamba-hamba Allah yang menjalankan amanat rakyat dengan melindungi bangsa ini dengan takut dan gentar akan kasih kuasa-Mu, sehingga Tuhan bangsa ini diberkati, diampuni segala kesalahan dosa bangsa kami, baik dari masyarakat, baik dari pejabat-pejabat negeri. Tuhan Yesus, ampuni bangsa kami. Dan Tuhan, umat-Mu yang mengalami bencana sehingga ditinggal mati, menjadi korban bencana, keluarga yang masih tinggal ini, kuasa penghiburan Tuhan, berkati keluh kesah mereka dengan pertolongan dari orang-orang yang dipakai Tuhan, orang-orang yang dipercayakan Tuhan dengan kecukupan berkat untuk menyalurkan bantuan kepada mereka yang mengalami bencana yang luar biasa saat-saat itu. Tuhan Yesus berkati dan jadikan berkat gereja-Mu Bapa dari Sabang sampai Merauke. Tuhan pakai gereja Tuhan yang ada di negeri ini dan kami yang ada di dalam Zoom ini menjadi terang Tuhan, menjadi garam Tuhan, menjadi saksi Tuhan di antara keluarga kami masing-masing, bahkan di lingkungan kami dan di mana kami berjemaat dan melayani. Tuhan Yesus, jadikan kami berkat seperti firman-Mu, sehingga kami tetap tinggal di dalam kasih dan kuasa-Mu. Terpuji-pujilah Engkau Allah Bapa yang kudus, yang setiawan, yang memberkati kami. Dengan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus, berkat dari Allah Bapa turun atas kita, yaitu berkat kecukupan, kelimpahan, dan berkat pengasihan dari sorga. Berkat penebusan, penyucian, dan pilihan dari anak Allah yang hidup. Itu Tuhan Yesus bagi kita semuanya dengan kekuatan sukacita, damai dan karunia-karunia roh Allah yang hidup turun atas kita sekarang. Malam hari ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Kita pulang dengan segala berkat sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, kami mau lanjut untuk mendengar firman, pengajaran-pengajaran roh kudus-Mu melalui hamba-Mu Ibu Ong Ling Ling. Kami bersedia ya Tuhan, sampai selesai waktu kami dalam perhimpunan malam ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapakku, Allah kami di sorga. Kami mengucap syukur dan terima segala berkat Allah. Dalam nama Yesus Tuhan yang hidup, jadilah berkat. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati, saya serahkan kepada Ibu Ong Ling Ling.
Terima kasih pada Bapak Gembala Wilson Bangkai atas doa dan pelayanannya. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati Pak Wilson dengan kekuatan kesehatan, umur panjang, kemampuan dan kehidupan yang berkemenangan, dan dipakai Tuhan terus menjadi alat kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Amin. Tuhan memberkati. Semangat Bapak kita. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang dipercayakan Tuhan penglihatan nubuatan. Kalau ada bisa disampaikan. Ada? Wow. Shalom, Kalau Mai. enggak, ya shalom. Ya, eh, di Efesus 5 ayat 14 sampai 17 ya. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan berdahya atas kamu. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang Babel, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Pesan Tuhan ya, buat kita semua, kita harus mempergunakan waktu yang ada ya. Kenapa? Karena sekarang itu waktunya dipercepat ya. Jadi eh, tak terasa kita sudah hari ini aja 10 Januari 2026. Kalau tidak dipercepat sama Tuhan itu tidak ada orang yang selamat ya. Jadi kita itu harus mempergunakan waktu yang Tuhan berikan pada kita itu, kita harus menjadi manusia baru, menjadi ciptaan yang baru di dalam Tuhan ya. Dan juga kita harus mempunyai hati yang baru, hati yang taat ya, roh yang baru. Di Yeskiel 36 ayat 25 sampai 27 itu harus ada dalam hidup kita, dan juga kita harus minta Roh Kudus itu memimpin seluruh hidup kita tuh. Sekian, terima kasih. Saya mau bersaksi ya. Saya mengucap syukur sama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau saya boleh pertama kali sejak pandemi ini, saya boleh holiday bersama keluarga besar itu. Semua karena kasih kemurahan Tuhan. Apa yang tak pernah saya lihat dengan mata saya, tidak pernah saya dengar dengan telinga saya, tidak pernah timbul dalam hati saya itu, Tuhan sediakan bagi saya. Saya mengucap syukur ya, karena apa yang saya perlukan itu kursi roda Tuhan siapkan. Yang pertama, yang kedua itu eh, saya itu ingin membawa kursi ya buat mandi ya. Karena di hotel itu pasti saya duduk sambil mandi ya. Saya tidak bisa berdiri itu, tapi di apa eh, hilang ya. Maksudnya ingatan saya itu lupa ya. Baru di tol itu baru ingat, oh saya lupa ya bawa kursi. Tapi puji Tuhan di hotel itu disiapkan kursinya sehingga saya bisa mandi keramas ya, itu semua karena Tuhan aja. Dan yang ketiga itu saya mengucap syukur Tuhan. Saya berdoa Tuhan kalau boleh ya Tuhan, tanggal 1 sampai 3 itu tidak hujan ya Tuhan. Saya mau holiday. Tuhan itu baik sehingga tanggal 1 sampai 3 ya saya apa tidak hujan sama sekali, saya boleh menikmati liburan ya. Dan juga yang keempat, saya mengucap syukur sama Tuhan ya. Saya bilang dalam hati, Tuhan kalau boleh ya Tuhan, ditambahi 1 hari saja Tuhan, holiday-nya Tuhan. Tuhan mengabulkan itu,
Dan pada hari Minggu itu baru saya pulang semua karena kemurahan Tuhan aja. Sekian, terima kasih. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Sekian. Ya.